Musayyah bin Abdullah bin Yahya adalah seorang ulama Minangkabau yang menyebarkan agama Islam di Kerajaan Kutai. Sebelum kedatangan Habib Hasyim di tanah Kutai pada abad ke-16, Islam pernah masuk ke pedalaman Kutai, dibawa oleh saudagar-saudagar Arab. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, kali ini kita akan bersejarah lagi. Yang pastinya sejarah Minang ya, yang tidak akan pernah habis sampai kapanpun kayaknya. Ada aja yang bisa diulik dari Sumatera Barat, Minangkabau. Minangkabau itu mencakup semuanya karena orang Minang itu adalah perantau. Jadi tokoh-tokoh yang ada di perantauan, diaspora yang menjadi tokoh atau menjadi sultan, menjadi raja di tanah selain dari kampungnya, itu bagus juga dibahas. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Datuk Tunggang Parangan ya. Jadi Datuk Tunggang Parangan atau Habib Hasyim bin Musayyah bin Abdullah bin Yahya adalah seorang ulama Minangkabau yang menyebarkan agama Islam di Kerajaan Kutai di Kalimantan. Bersama temannya yaitu Datuk Ribandang pada masa pemerintahan Raja Haji Mahkota. Nah, yang memerintah dari tahun 1525 hingga tahun 1589. Tuan Tunggang Parangan berperan besar dalam menyebarkan Islam bersama Sultan Aji Dilanggar atau Aji Gendung gelar marhum Aji Mandaraya, dan yang memerintah setelah menggantikan ayahnya Aji Mahkota sejak tahun 1589 hingga 1605 Masehi. Nah, sehingga rakyat Kutai akhirnya memeluk agama Islam. Sebelum kedatangan Habib Hasyim di tanah Kutai pada abad ke-16, Islam pernah masuk ke pedalaman Kutai, dibawa oleh saudagar-saudagar Arab, diantaranya Sayyid Muhammad bin Abdullah bin Abu Bakar, ulama dari Minangkabau. Terjadi pada zaman pemerintahan Raja Mahkota merhum berjanggut kawat. Ulama-ulama tersebut belum berhasil membujuk sang raja untuk memeluk agama Islam. Nah, Datuk Ribandang yang dikenal sebagai penyebar Islam di kerajaan Luwu, Goa, dan Talo, Sulawesi, yang juga berdarah Minang. Jadi Datuk Ribandang ini menyebarkan Islam ke arah Luwu, Goa, dan Talo, Sulawesi, serta Bima, Nusa Tenggara. Sebelumnya juga berdakwah di kerajaan Kutai. Namun karena situasi masyarakat Kutai yang dianggap belum kondusif untuk dilakukannya dakwah Islam di masa pemerintahan Raja Haji Mahkota, itu akhirnya dia pindah ke Sulawesi untuk meneruskan syiar Islamnya. Nah, kepindahan Datuk Ribandang tidak diikuti oleh Tuan Tunggang Parangan. Ulama itu tetap bertahan di Kutai dan akhirnya berhasil mengajak Raja Haji Mahkota masuk Islam. Dalam beberapa naskah bahwa pernah adanya dialog antara Raja Kutai, itu Raja Mahkota, dengan Habib Tunggang Parangan, yang kemudian raja tersebut memeluk agama Islam. Selanjutnya keperkasaan Raja Kutai, cucu Raja Mahkota, yakni Aji Ki Jipati Jaya Perana, bergelar Pangeran Sinum Panji Mandapa, menyebar luaskan pengaruh Islam dan menaklukkan kerajaan-kerajaan Hindu Martapura. Maka masuknya agama Islam ke kerajaan Kutai yang dibawa oleh Datuk Tunggang Parangan dan Tuan Ribandang adalah pada masa pemerintahan Raja Mahkota, raja keempat dari urutan raja-raja Kutai Kartanegara. Dialog antara Datuk Tunggang Parangan dengan Raja Kutai, Raja Mahkota adalah sebagaimana dikutip dari surat Silsilah Raja-Raja Kutai, diselesaikan oleh Tuan Khatib Muhammad lahir pada tahun 1265 Hijriah. Jadi Tuan Tunggang Parangan melakukan syiar Islam di Kutai sampai akhir hayatnya dan tak kembali lagi ke Minangkabau setelah wafat. Jasadnya dimakamkan di Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Komplek Aulia Habib Hasyim yang bergelar Tunggang Parangan lokasinya satu komplek dengan makam Raja Kutai di Desa Kutai Lama, Anggana, Kutai Kartanegara. Nah, makam tersebut ramai diziarahi pengunjung dari Kalimantan Timur maupun luar daerah, khususnya pada Sabtu dan Minggu. Nah, hari libur nasional maupun menjelang puasa, itu para peziarah itu datang ke sana. Jadi itulah kisah dari seorang syekh yang berasal dari Minangkabau
yang berdakwah ke Kutai Kertanegara. Jadi banyak sekali SSC kita itu yang disebut dengan wali-wali Allah itu menyebarkan Islam ke seluruh penjuru Nusantara ini, bahkan sampai ke penjuru dunia ya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat buat semuanya. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, bersama saya Dafan Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.